Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rojali dalam podcast horor Keramat. Seperti biasa pada malam hari ini saya ingin membawakan cerita horor untuk menemani istirahat teman-teman setia channel ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah klik video podcast ini. Semoga melimpah rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Video ini saya buat belum seizin penulis. Jadi sekalian saya mohon izin kepada penulis untuk membawakan cerita beliau dalam channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis untuk izin yang telah diberikan. Cerita kali ini saya dapatkan di grup Facebook cerita horor dari kisah nyata dan fiksi dari sebuah akun Facebook yang bernama Yosi Rose. Jadi ini adalah kisah lainnya yang mengenai orang bunian. Judulnya masih sama, yaitu kaya mendadak setelah bertemu dengan orang bunian. Penasaran? Oke, kita matikan lampu dan mulai kisahnya. Ada yang bertanya, orang bunian itu apa sih, Kak? Jadi orang bunian itu orang gaib dari dimensi lain. Kehidupan dan peradabannya seperti manusia. Kasta mereka dibedakan dari tingkat ilmunya. Perbedaan orang bunian dengan manusia yaitu orang bunian tidak mempunyai garis lekuk bibir. Ada yang kakinya terbalik, ada yang hidungnya terbalik. Hanya itu yang bisa dijelaskan. Terima kasih buat yang suka dengan cerita orang bunian. Cerita ini kejadiannya masih di Gunung Tua, Sumatera Utara. Pada bagian ini seorang penjual makanan mendadak menjadi kaya setelah bertemu orang bunian. Jadi begini kisahnya. Hari itu memang hari pasar, di mana para pedagang dan pembeli melakukan transaksi jual beli. Siang itu terlihat ramai para pengunjung. Warga ikut berbaur di antara pengunjung dan yang sebenarnya adalah orang bunian. Salah satu dari orang bunian, seorang perempuan beserta anaknya, dengan membawa sesuatu di dalam plastik yang diikat masuk ke sebuah tempat menjual makanan. Kak, kami boleh minta makan? Anak saya belum makan dari tadi, kata perempuan itu dengan memelas. Oh, boleh kak, ayo duduk sini, ujar si penjual makanan dengan begitu ramah mempersilahkan duduk di warungnya. Tapi kak, kami gak punya uang untuk bayarnya, kata perempuan itu. Gak apa-apa kak, makan aja, gak usah bayar, jawab si penjual makanan sambil menyediakan makanan untuk perempuan beserta anaknya. Dengan lahap orang bunian itu menyantap makanannya. Nampak seperti kelaparan sekali. Si penjual makanan yang menuangkan air minum untuk kedua orang bunian itu. Setelah selesai makan, perempuan itu hendak pamit pergi. Kak, terima kasih sudah memberi makanan kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan kakak. Kami hanya punya sekilo kunyit. Inilah yang bisa kami kasih untuk membayar makanan yang sudah kami makan. Gak apa-apa kak, nanti kalau mau makan
Kakak dan anak kakak bisa makan di sini lagi, kata si penjual makanan. Ikhlas kan kak, kami bayar dengan sekilo kunyit, kata si perempuan berusaha meyakinkan. Saya ikhlas kak. Ini ya kak kunyitnya, tapi satu pesan saya, jangan dulu dibuka bungkusnya sebelum saya pergi jauh, pesan orang bunian itu sambil menyerahkan sebungkus kunyit yang diikat pada si penjual makanan. Terima kasih ya kak, ucap perempuan itu sambil berlalu membawa anaknya. Iya kak, si pedagang menerima bungkusan sambil melangkah ke dalam untuk menyimpan kunyit pemberian perempuan itu. Saat dilihat kembali, perempuan dan anaknya pergi, menghilang dengan sekejap mata. Keanehan pun terjadi di warung penjual makanan. Sebut saja namanya Dina, yang mana bukan nama asli. Tak lama orang bunian itu menghilang. Warungnya mendadak ramai dikunjungi orang yang datangnya entah dari mana. Dina sangat kewalahan melayani begitu banyak orang yang datang ke warungnya. Dibantu suami dan satu pekerjanya. Saking sibuknya melayani pembeli, ia lupa akan pesan dari orang bunian. Akhirnya Dina bisa beristirahat sejenak. Walau ia dibantu oleh suaminya dan satu pekerjanya, tapi melayani orang sebanyak tadi membuatnya merasakan lelah yang luar biasa. Tiba-tiba Dina teringat dengan sebungkus kunyit yang diberikan orang bunian tadi. Ketika akan dipindahkan sebungkus kunyit ke dapur, terjadi keanehan. Bungkusan plastik tadi menjadi berat. Dengan penasaran, dibuka bungkusan plastik yang berisi kunyit. Alangkah terkejutnya ketika membuka bungkusan itu. Ternyata isinya bukan kunyit, tapi isinya emas. Emas yang dalam jumlah yang sangat banyak. Dina merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia memperhatikan sekitarnya agar tak ada orang yang melihat emas yang didapatnya. Ia memanggil suaminya ke ruangan belakang. Bang, ini apa betulan emas? Dina memberikan batu emas kepada suaminya. Dengan teliti, suaminya melihat batu yang dipegangnya, lalu digosokkan ke lantai untuk mengetahuinya. Ini betulan emas, dek. Dari mana dapat emas sebanyak ini? Suaminya berbalik bertanya. Tadi aku memberi makan seorang perempuan sama anaknya. Mereka gak punya uang bang, jadi aku kasih mereka makan. Waktu mau pergi, perempuan itu memberiku sekilo kunyit sebagai bayarannya. Lalu berpesan, jangan dibuka sebelum dia pergi jauh. Setelah aku buka, tadi isinya bukan kunyit, tapi emas bang. Dina menceritakan kejadiannya. Jangan-jangan itu orang bunian yang diceritakan orang, dek. Itu bukan orang seperti kita, melainkan orang dari dunia gaib, jelas suaminya. Setelah pasar akan tutup, Dina dan suaminya beserta satu pekerjanya berkemas-kemas merapikan warungnya dan bergegas pulang ke rumah sakit. Setibanya di rumah, Dina terus memandangi batu emas sebesar jari jempolnya di dalam bungkusan plastik yang di pangkunya. Seakan tak percaya bisa memiliki emas sebanyak ini. Esok paginya, Dina pergi ke toko emas untuk memastikan apakah ini emas asli atau palsu. Kebetulan Dina mempunyai teman yang mempunyai toko emas. Sesampainya di sana, Dina langsung menanyakan pada temannya. Coba kau periksa dulu, ini emas atau bukan? Pinta Dina pada temannya. Batu itu digosok ke sebuah alat dan disiram dengan cairan, lalu berkata, ini emas asli, Din.
"24 karat ini," kata temannya. "Kalau dijual dapat berapa uangnya?" tanya Dina. "Karena ini gak ada suratnya, bisa dapat 1 juta sampai 3 juta, jawab temannya. Jadi tahun 1985-an, uang 1 juta saja itu seperti uang 10 juta di zaman sekarang. Wah, bisa kaya mendadak ini. Oleh Dina, emas itu dijual dengan harga 1 juta. Dari hasil penjualan emas saja, Dina bisa membeli tapak tanah untuk lapak usahanya, bisa membeli ruko beberapa pintu, serta ladang beberapa hektar untuk menyambung hidupnya. Karena terlalu sering menjual emas, temannya Dina penasaran dan bertanya langsung pada Dina. "Dina, kamu sering jual batu emas? Aku penasaran. Dapat dari mana kamu batu emas sebanyak itu?" tanya temannya. "Sebenarnya aku mau cerita, tapi takut," jawab Dina. Kemudian ia menceritakan awal mulanya. "Beruntung kali warungmu didatangi orang bunian itu. Sekarang kau udah kaya mendadak. Nasibmu lagi beruntung. Gunakan emas itu dengan baik ya." Begitulah pesan temannya Dina. Akhirnya Dina menjadi kaya mendadak karena sekantong plastik yang berisi emas pemberian dari orang bunian tersebut. Sungguh beruntung hidup Dina. Warung makanan yang dikontraknya sudah menjadi hak milik Dina. Dina membeli tanah dan warungnya, kemudian tempatnya dibangun agak besar. Dina pun bisa menggaji beberapa pekerja untuk membantunya di warung. Tak lupa ia pun bersedekah ke beberapa masjid dan melakukan syukuran dengan mengundang anak yatim piatu sebagai tanda syukurnya atas nikmat yang Dina terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Dina si penjual makanan. Akibat kebaikannya memberi makan orang bunian, Dina mendapat berkah, yaitu mendapatkan sekantong emas plastik sebesar jari jempol tangannya. Ya, ini ada cerita lanjutannya ya dari penulis untuk ke cerita mungkin mengenai orang bunian juga. Oke, makasih buat admin, makasih buat yang baca cerita ini. Salam kompak untuk semua anggota cerita horor dari kisah nyata. Saya kira tadi betul-betul 1 kilo ya emasnya, karena kalau betul 1 kilo tadi dibilang bisa dijual 1 juta sampai 3 juta, dan untuk sekarang 1 juta sama dengan 10 juta, artinya dijual harga dengan 30 juta. Sedangkan untuk sekarang emas harganya 1 juta 1 gram. Kalau memang 1 kilo kan harusnya 1 miliar ya. Tapi kenapa hanya 30 juta? Pusing. Ternyata sebesar jempol ya. Saya kira 1 kilo kunyit. Ya, tetap saja itu adalah rezeki. Tapi pesan saya mendengar dari cerita ini, kalau membantu orang lain ya jangan berdasarkan berharap mendapatkan imbalan atau berkah seperti kisah yang barusan kita dengar ya teman-teman. Yang jelas kalau kita mau bantu orang ya bantu aja, nggak usah mengharap-harap hal yang semacam itu. Toh yang membalas dari Tuhan ya, bukan dari manusia. Ya, mungkin begitu saja cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Gimana pendapat kalian mengenai cerita barusan? Berikan ya tanggapan kalian di kolom komentar. Semoga menghibur dan bisa menjadi teman istirahat kalian pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan cerita.
Untuk penulis Mbak Yosi Rose, semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah sehingga dapat membagikan pengalaman-pengalaman horornya yang lain. Jika teman-teman ada pengalaman horor yang ingin dibagikan, kirim ke sini ya, biar kami buatkan video seperti ini. Email kami cantumkan di deskripsi. Saya Rojali pamit undur diri. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.